Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, untuk menambah bobot ketaatan kita yang kita selalu berada pada lingkup ibadah, yaitu puasa. Durasi waktu ibadah dalam bentuk puasa panjang, berjam-jam, sejak fajar shadiq sampai matahari tenggelam. Puasanya sudah full ibadah, ditambah berbagai macam kegiatan menjadi nilai tambah, entah zikirnya, istighfarnya, membaca Qur'annya, sholatnya. Untuk kali ini kita mendapatkan kegiatan tambah, yaitu dengan taklimnya. Nah, semoga saja kebaikan kita akan semakin bertambah-tambah. Dari tema puasa yang dijatahkan untuk kajian kita kali ini terambil dari kitab Fiqh Al-Wajiz, dari kitab Usyam oleh Syekh Abdul Azim Badawi rahimahullahu ta'ala. Semoga satu pertemuan nanti kita bisa menghabiskan 2 lembar. Sekarang kita masuk pembacaan materi kitab Usyam. Arti kitab adalah lembaran-lembaran kertas bertulis lalu dibendel. Itu makna kitab. Lembaran-lembaran kertas bertulis lalu dibendel, itu arti kitab. Dikatakan kitab Usyam karena tulisan yang ada membahas tentang puasa. Syam memiliki makna al-imsak, ngempet, menahan, mengendalikan, ngerim. Itu makna bahasa. Makna istilah, syam adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak makan dan minum dan perkara-perkara yang dilarang sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam, sebagai penerapan salah satu dari 5 rukun Islam. Itu ketika didefinisikan puasa adalah demikian. Berikutnya hukmuhu, hukum puasa Ramadan. Saumu Ramadana, puasa Ramadan, dia adalah satu rukun min arkan Islam, di antara rukun-rukun Islam. Rukun maknanya bagian yang paling pokok dari sebuah rangkaian, unsur penyusun yang paling pokok dari sebuah rangkaian, itu makna rukun. Kalau rumah, rukunnya apa saja? Bagian yang paling pokok: pondasi, tembok, plus pilar penyangganya, dan atap. Itu rukun. Enggak ada salah satu rukunnya namanya
gagal nama itu. Ada fondasi, ada tembok, belum ada atap, belum rumah. Ada tembok, ada atap, nggak ada fondasinya, bagaimana bisa berdiri? Itu makna rukun. Kalau begitu rukun tidak bisa ditawar. Sengaja meninggalkan satu rukun berarti gugur. Wa fardhun min faraidhi, dan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Rukun mesti wajib. Kalau wajib belum tentu menjadi rukun. Pintu untuk rumah itu wajib, tetapi pintu bukan rukunnya rumah. Allah Ta'ala nukilan dari surah Al-Baqarah 183 sampai 185 sebagai dasar pensyariatan puasa. Yang Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, percaya dengan yakin akan kedudukan Allah, bahwa Allah itu pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Dikenali nama-namanya supaya semakin tampak keagungannya dan diri-diri kita lemah sehingga siap menghamba kepadanya. Lalu diwujudkan 5 kewajiban dari definisi iman. 1. Meyakini di hati tanpa ragu. 2. Ikrar lisan berangkat dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, bertauhid Allah satu-satunya yang diibadahi. Syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat ketaatan dengan cara Rasul orang menghamba, beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga diwujudkan dengan amal badan. Ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram, maka wajib mengkaji syariat dulu. Lalu yang keempat, iman bisa naikkan dengan ilmu, ketaatan, lingkungan yang baik, jaga dengan sedekah, istighfar. Yang kelima, iman bisa turun, waspada dari penurun iman. Apa penurun iman? Kemalasan, dosa-dosa, lingkungan yang jelek, sehingga ketika dosa kecil bertumpuk lama-lama besar, lama-lama syirik pun juga akan dikerjakan. Bila sudah masuk dosa namanya syirik, gugur keislamannya, bisa kekal di neraka bila mati tidak tobat. Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kasih sayang. Maka siapa yang dipanggil ijabailah, karena Allah telah perintahkan istajibu lillah wa rasul idza ta'akum. Ijabai panggilan Allah ketika memanggil kamu, ijabai panggilan Rasul ketika memanggil kamu, kamu akan diberikan kehidupan yang baik. Ketika Allah memanggil, ini untuk proyek yang penting. Enggak ada panggilan Allah bersifat sia-sia. Di sini apa? Proyek yang Allah adakan sehingga orang beriman dipanggil, yaitu untuk melaksanakan puasa. Menahan diri dari pembatalnya sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam. Yang kewajiban puasa ini juga diwajibkan kepada orang tempo dulu. Kewajiban yang bersifat dari masa ke masa, sehingga ketika siapa yang merasa berat nanti mendapatkan hiburan. Kenapa? Gak dipikul dewi kabeh yang nglakoni. Kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Puasa merupakan junatun, benteng. Karena sumber dosa itu apa? Lubang mulut dan lubang kelamin. Bila orang itu sudah sibuk makan, kuat, nanti ujung-ujungnya syahwat. Sehingga bila tidak terkendali, nanti punya gaya kehidupan hewan. Maka puasa menjadi pengendali. Diarahkan, dibimbing. Sehingga apabila gejolak jahat terkendali, sehingga dia nanti akan mudah untuk digiring kepada ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang berpuasa nanti akan terjaga. Mana takwa adalah terjaga dari murka Allah, dari siksanya. Kenapa kok terjaga? Karena dia punya ilmu syar'i, jalan surga ia kerjakan penuh harap, jalan neraka ia tinggalkan dengan penuh waspada. Al-ayatu sampai beberapa ayat ila qouli ta'ala, sampai firman-Nya
Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan fama syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, yaitu Ramadan pertama di malam Qadar, berarti 10 hari akhir turun Iqra 5 ayat berikutnya. Kedudukan Nabi kita dari manusia menjadi Nabi. Lalu beberapa hari berikutnya turun Ya ayyuhal muddatsir. Kedudukan Nabi menjadi Rasul. Itu ada di Ramadan pertama. Setelah itu Quran akan turun bertahap sampai 23 tahun sampai sempurna. Itu Ramadan bulan diturunkan Quran padanya. Yang fungsi Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Di kesempatan yang lain hudan lil muttaqin. Apa bedanya? Petunjuk buat manusia dan petunjuk untuk orang yang takwa. Padahal manusia ada yang kafir, orang takwa, khusus mukmin. Tapi petunjuknya sama-sama Quran. Apa maknanya? Yang bisa mengambil manfaat dengan Al-Quran sebagai petunjuk hanya orang takwa. Bila orang tidak punya ketakwaan, baca Quran nggak bisa ngambil manfaat. Hanya wawasan pengetahuan bacaan, sehingga tidak bisa menyelamatkan. Makanya petunjuk harus ditopang di atas ketakwaan sehingga bisa mengambil manfaat. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan dia sebagai pembeda hak batil, tauhid, syirik, surga neraka, dijabarkan. Siapa yang mendapatkan hidayah taufik, dia bisa beramal dan selamat. Fama syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa-siapa yang menjumpai Ramadan harus berpuasa. Proses wajibnya puasa Ramadan tidak sekaligus. Pertama kali puasa Ramadan itu bersifat sukarela. Sapa sing kuat poso, sapa sing enggak kuat fidyah. Awalnya begitu. Kemudian dengan turunnya ayat ini, sukarela di atas dihapus. Siapa yang menyaksikan puasa Ramadan harus berpuasa. Adapun kepada mereka yang mendapatkan halangan, setelah diperinci ada rukhsah. Halangan untuk selamanya tidak ada harapan puasa, fidyah. Halangan untuk beberapa waktu, tidak puasa diganti dengan berpuasa. Nah, solusinya akhirnya seperti itu. Landasan hukum berikutnya nukilan hadis. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Itu bangunan, silahkan masuk, nanti akan selamat. Islam dikatakan bina bangunan. Maka ada perintah udkhulu bis-silmi kafatan, masuklah di dalam Islam secara menyeluruh. Nanti akan dibimbing, nanti mendapatkan keselamatan. Itu bina, dibangun. Apa rukun pilar penyangganya? 5. 1. Syahadati Allah ilaha illallah, ikrar sepenuh hati. Menjadi akidah keyakinan yang tidak boleh goyah, bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi dan dibuang sesembahan batil. Dan syahadat Muhammad Rasulullah artinya Rasul SAW datang membawa hidayah, petunjuk bimbingan, yaitu cara menghamba kepada Allah hanya caranya Rasul saja. Dan itu sebagai fungsi sebagai penerapan Al-Quran. Allah yang disembah dengan cara Rasul. Itu fondasi pertama. Yang kedua, wa iqamis sholati, menegakkan sholat 5 waktu, dikawal dengan rawatib. Dan ada sholat tatawwu sunnah yang lain, kerjakan nanti akan melengkapi
Bila yang wajib kurang sempurna, yang tatawu, yang sunnah akan menyempurnakan. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Sedekah harian, sedekah pekanan, zakat fitri, dan sedekah mal, namanya zakat mal. Untuk tanam-tanaman ketika panenannya mencapai nisab ada zakat. Selain daripada tanam-tanaman nanti setahun sekali, apa itu emas atau perak, nanti mencapai nisab, nanti ada zakat sekian persen. Itu akan dijabarkan di dalam tema zakat. Wa hajjil baiti, dan mengunjungi Baitullah. Ini seumur-umur buat yang mampu, kewajibannya sekali. Sekira belum ada harapan bisa haji supaya mendapatkan nilai haji bersama Nabi, silahkan berumroh di bulan Ramadan. Itu nanti nilai pahalanya seperti pahala haji bersama Nabi. Karena orang daftar haji sekarang kapan berangkatnya? 30 tahun. Haji furoda 0,5 miliar itu kayak perjudian saja. Mungkin bisa, mungkin nggak bisa. Tapi itu sebatas wisata kayak tamu. Ya ditompo tamu, nggak ditompo sebagai tamu, dideportasi nanti jadinya. Kadang kehilangan duit sak pirang. Makanya itu buat yang wajib, buat yang mampu saja kewajiban itu. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Berikutnya, wa ajmatil ummatu, umat telah sepakat, yang dimaksud ahli ilmu yaitu ahlus sunnah, ala wujubi siyami Ramadan, atas wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam, sesungguhnya puasa Ramadan salah satu dari 5 rukun Islam. Alati ulimat minadin, yang agama diketahui puasa diantaranya bid darurati, kebutuhan mendesak. Pahamnya orang kepada wajibnya puasa Ramadan itu termasuk kebutuhan pokok, nggak bisa ditunda-tunda. Namanya kebutuhan daruri, kebutuhan mendesak. Nggak boleh umat Islam mengatakan, oh aku nggak ngerti poso ki wajib, ya nggak oleh. Bahkan tahunya seperti orang tua tahu kepada anak. Siapa aku? Anakku, kenal? Ya mesti mau pancen anakku. Muslim kepada puasa ya harus begitu. Ojo nganti anak wong sing ngomong nyapa ora poso. Poso ki apa? Ya, rukun Islam itu 5 itu puasa diantaranya. Aku ndak ngerti, lagi ngerti saiki. Ndak boleh punya pemahaman seperti itu. Sapa aku? Anak mbok. Jadi anakmu, oh iya anakku ya. Lagi ngerti aku. Wah, nelek model-model. Apa ngipi selama ini? Jadi wajibnya tahu kepada puasa sebagai rukun Islam seperti tahunya orang tua kepada anak, artinya kebutuhan yang bersifat mesti. Wa anna mungkirahu kafirun murtadun Islam, sungguhnya orang yang setelah tahu sengaja mengingkari dan membuang dari rukun Islam namanya puasa, diingatkan tidak mau tobat, maka dia dinyatakan murtad, keluar dari Islam. Makanya orang yang tidak puasa itu perinciannya luas, kemalasan, pembangkangan, atau ada halangan syar'i, maka wajib untuk diperinci. Berikutnya fadluhu, keutamaan puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu qala dawuh Rasulullah sallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena pengagungannya kepada Allah, Allah menyariatkan siap. Lalu ketika dia mengerjakannya penuh harapan, bukan riya, bukan terpaksa, tapi memang kewajiban, tahu fadilahnya, dia semangat dan melakukannya sebagaimana tuntunan. Fadilahnya diampunkan buat dia apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Tetapi itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Selagi dosa besar dijauhi. Walaupun poso tapi dosa besar nggak dijauhi, nggak ada fungsinya. Poso tapi syirik, poso tetapi tetap riba.
Puasa tetap adu domba, nanti bisa hilang. Syaratnya harus dijauhi dosa besar. As-salatul khamsu wa jumu'ah ila jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffirat, akan menjadi penggugur dosa. Syaratnya apa? Majtuni batil kabair, selagi dosa besar harus dijauhi. Maka masing-masing diri muhasabah, posoku gagal enggak, lek posoku masih berbarengan dengan dosa besar dikerjakan. Itu ibaratnya setelah minum obat, minum banyu kambil, gimana? Hilang fungsinya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala Allahu azza wa jalla, kullu amali bani Adam lah, semua amal anak Adam miliknya. Artinya dia diberitahu fadilahnya demikian untuk kamu, termasuk dilipatkan 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang gak bisa dihitung. Illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li, maka puasa milik saya. Artinya fadilahnya belum diberikan. Beda dengan amal yang lain, sebagian ada yang sudah diinformasikan, puasa belum. Wa ana ajazibi, saya akan membalas langsung dengannya karena saking besarnya fadilah. Wasiyamu junnatun, puasa itu benteng, karena punya mana ngempet. Makanya nggak cukup, nggak makan, tidak cukup hanya meninggalkan minum, tetapi juga yang menyebabkan pengurang pahalanya harus dijauhi. Karena banyak orang yang berpuasa tapi nggak ada pahalanya. Minimal mananya akan berkurang, walaupun kadang puasanya sah. Makanya kesempurnaannya perhatikan, bukan semata sah, tapi kesempurnaannya perhatikan, karena punya fungsi sebagai junatun, benteng, sehingga nanti betul-betul aman dan nyaman. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika ada hari puasa satu di antara kamu, fala yarfus, lisannya jangan ngomong jorok. Wala yashab, lisannya jangan teriak-teriak yang enggak ada gunanya. Wala yajal, perilakunya jangan sampai perilaku jahil, ngerti dosa apa enggak dilakoni. Mengapa orang dikatakan Abu Jahal? Bapake wong bodoh, kenapa? Ngerti dosa apa enggak dilakoni. Orang fasik itu namanya Abu Jahal. Makanya tinggalkan kejahilan. Fa in syatama hadun aw qatalahu, ketika ada seseorang memancing makian dan mengajak tengkar, falyakul, jawab, inni shaimun, saya puasa, saya ngempet, saya enggak ngelayani kamu, tinggal pergi. Khudil afa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Anjurkan berbuat baik, maafkan dia, pegang engkel, tinggal pergi. Wa arid anil jahilin, jangan dilayani. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah, demi zat yang jiwanya Rasul Muhammad SAW di tangannya. Ini sebuah ungkapan dilambari dengan sumpah, menunjukkan perkara penting sekali. Kapan orang itu boleh sumpah? Satu, perkaranya penting. Dua, harus menyebut nama Allah. Tiga, orangnya jujur. Lera nggak penting, nggak jujur, nggak boleh sumpah. Ini Rasul jelas bersumpah jujur. Ini menunjukkan sangat penting sekali. Makanya perhatikan. La khulufu famisan, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, min rihil miski, dari wanginya bau misik. Orang berpuasa walaupun itu selalu menjaga mulut dengan sikat gigi, bisakah baunya hilang? Tidak bisa. Kenapa? Karena dari dalam perut naik. Karena banyak bakteri pembusuk, nggak ada yang dimakan, akhirnya baunya nggak enak. Disikat tono, panggah nggak enak. Makanya Allah akan mengganti yang lebih bagus nanti di hari kiamat. Walis shaim farhatan, untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan.
bukan balasan tapi kegembiraan. Karena puasa itu balasannya di akhirat, di dunia belum. Kalau orang itu dapat manfaat puasa itu kegembiraan, kabar gembira. Ada dua jumlahnya. Yafrahu ma, yang dia gembira dengan keduanya. Kapan? Idza aftara fariha bi fitri, ketika maghrib dia berbuka sangat bahagia dengan berbukanya. Wa idza laqi rabba fariha bi shaumi, ketika kelak ketemu dengan Allah dia gembira dengan sebab puasanya. Kenapa? Balasannya tidak bisa dihitung. Wa an Sa'ali bin Sa'idin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, inna fil jannati baban, di surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu, diberi nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu, akan masuk lewat pintu ini as-shaimun, khusus ahli puasa. Yaumul qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun, tidak boleh masuk lewat pintu itu seorang pun ghairuhum, selain ahli puasa. Yuqalu, akan diumumkan, aina as-shaimun, siapa mana ahli puasa? Fayaqumun, akhirnya mereka sama bangkit dan disilahkan masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak bisa masuk lewat pintu itu ke surga kecuali mereka yang ahli puasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, ketika mereka telah masuk lalu ditutup, setelah itu tidak ada satupun yang bisa masuk lewat itu. Luar biasa, dapat kekhususan. Berikutnya wujubu siyami Ramadan biru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan dengan ru'yatul hilal. Apabila memandang nggak tampak digenapkan Sya'ban 30. Caranya hanya itu saja, nggak ada cara yang lain. Itu namanya cara sunnah. Karena telah ditangani. Dan puasa bersama waliul amri, tidak boleh sendiri. As-shaumu yauma yasumun nas. Puasa adalah hari manusia berpuasa, yaitu maksud ada pada waliul amrinya. Makanya praktek di zaman Nabi SAW, sapa sing nyawang roh munculnya hilal, lapor kepada Nabi, diumumkan. Nah, bila kita tidak bisa melihat langsung, dengarkan pengumuman dari waliul amri, bila sudah kerjakan. Jadi wajibnya puasa Ramadan menggunakan ru'yatul hilal, tidak dengan cara yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatin, dan juga berfitrilah kamu juga karena melihat hilal. Fa in ghummiya alaikum, ketika ditutup mendung atas kalian, nonton, melihat, menyaksikan munculnya hilal enggak tampak karena tertutup mendung, asyahru, bulan itu tidak tampak, fa'udu salasin, maka Sya'ban genapkan hitungannya menjadi 30. Caranya sudah jelas, menggunakan dalil, artinya sahih. Bima yasbutu sahru, dengan apa bulan dikatakan pasti telah tiba. Yasbutu sahru Ramadan dikatakan pasti bulan betul-betul telah tiba, yaitu biru'yatil hilal, dengan ru'yatul hilal. Walau min wahidin adil, walaupun sing roh langsung hanya seorang yang adil. Syaratnya laporkan kepada waliul amri, nanti disumpah, ketika diterima diumumkan. Itu caranya seperti itu, gak pakai cara yang lain. Au ikmali iddati Sya'ban salasina yauman, apabila tertutup mendung Sya'ban digenapkan 30 hari. Dalilnya berikut, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, taro an-nasu, manusia lomba melihat al-hilala. Lafaz tafa'ala taro'a itu bukan satu, tapi banyak orang dan lomba, sana memantau, sana memantau, sana memantau. Fa'akhbartu Rasulullah, maka saya kabarkan, saya laporkan kepada Rasulullah SAW, iyahu, akan hasil ru'yatul hilal. Fasoma, maka akhirnya beliau berpuasa. Wa akhbaron nasa, dan
mengkhabarkan kepada manusia bisyami dengan puasanya. Fa ilam yura hilal, apabila hilal tidak tampak li ghaimin karena mendung, au nahwi atau ada sebab yang lain, atamu idata Sya'ban salasina yauman, digenapkan hitungan bulan Sya'ban dengan 30 hari. Bi hadis Abu Hurairah as-sabiq, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang sudah berlalu. Amma Syawal, adapun kalau Syawal, fala yasbutu dukhuluhu illa bi sahadatis nain. Kalau masuknya bulan Syawal itu saksinya tidak satu tapi dua. Kalau Ramadan satu cukup, tapi kalau masuk Syawal harus dua. Alasannya berikut. An Abdillah bin Rahman ibni Zaid ibni Al-Khattab anau khutbah fil yaumil ladzi sakafih, sesungguhnya beliau menyampaikan khutbah di hari yang manusia ada keraguan akan hari itu. Faqal mengatakan, inni jalastu ashabar Rasulullah, saya menjadi teman duduk sahabatnya Rasul sallallahu. Wasaltuhum innahum hadatsuni, dan saya tanya kepada mereka, di mana mereka menyampaikan hadis kepada saya, anna Rasulullah SAW qol, beliau dawuh, sumu liru'yatihi, puasa karena melihat hilal, waftiru liru'yatihi, dan berfitrilah karena juga melihat hilal, wa ansiku laha, dan adakan manasik juga karena melihat hilal, penentuan haji juga ru'yatul hilal. Fa innakum alaikum fa'atimu salasina yauman, apabila termendungkan maka genapkan Sya'ban dengan 30 hari. Bila sudah 30 hari habis, baru masuk Ramadan. Fa in syahidan musliman fasumu wa aftiru. Bila yang menyaksikan itu dua saksi muslim, maka berpuasalah dan berbukalah. Hukum asal berapa saksinya? Dua. Khusus untuk Ramadan nanti ada pengecualian satu cukup, sebagaimana hadis di atas. Wa min amir Makkah Al-Haris ibni Khatib, dari gubernur Mekah namanya Haris bin Khatib, kalau cerita, ahidha ilaina, menyampaikan pesan kepada kami Rasulullah SAW, annan saka biru liru'yati, kami mengadakan manasik dengan ru'yatul hilal. Wa ilam narohu wa saida adrin, bila kami enggak menyaksikan, lalu ada dua orang saksi adil menyaksikan, nasakna bisa datihima, kami bermanasik dengan dua saksi. Jadi hukum asal saksi itu dua. Berikutnya, wa qauluhu wa in syahidani muslimani fasumu wa aftiru, bila dua saksi muslim telah menjadi saksi maka puasa dan berbukalah. Fi hadis Abdurrahman ibni Yazid, fa qauluhu fa ilam narahu, maka juga pesan Nabi, bila kami tidak melihatnya, wa syahida adlin, dan menjadi saksi dua yang adil, nasakna bisa terima, kami bermanasik dengan dua persaksian keduanya. Fi hadis Al-Haris yadulani bimafhuima, pada dua hadis di atas itu bisa memberikan petunjuk ala adami jawazi sadati rajulun wahidin bisyam wal iftaron, tidak diperbolehkan persaksian untuk puasa dan berbuka itu hanya satu saja, tapi harus dua. Untuk Ramadan pengecualiannya berikut. Fa kharaja siyamu bidalil, untuk puasa saksinya hanya satu cukup, itu ada dalil, yaitu hadis yang telah kita baca di atas, kata Ibnu Umar. Wa baqiya al-iftar haitsu la dalila ala jawazi bisa datin wahidin. Adapun kalau berfitri maka tidak ada dalil yang membolehkan hanya satu, kecuali harus saksinya itu dua. Berikutnya tambihun, peringatan untuk diperhatikan. Waman ro'al hilala wahda, sapa sing melihat hilal sendirian. Fala yasumu hatta yasum manasu, maka dia tidak boleh berpuasa sendirian
sampai harus bareng-bareng bersama manusia yang lain, yaitu waliyul amri. Wala yuftiru hatta yuftiru, demikian juga sapa sing melihat hilal Ramadan habis masuk Syawal tidak boleh berhari raya sendirian, tetapi harus bersama manusia, yaitu bersama waliyul amri. Alasannya berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-saumu yauma yasumun. Puasa di hari manusia berpuasa. Namanya manusia itu bersama waliul amri. Makanya siapa yang tahu laporkan, diumumkan puasanya bareng. Wal fitru yauma yafturun nasu. Demikian juga berfitri. Bersama manusia berfitri juga. Sehingga laporkan, dicek, diterima. Untuk Ramadan boleh 1 saksinya. Adapun kalau untuk berfitri harus 2, beradha juga harus 2. Wal adha yauma tudhun, dan adha adalah hari manusia mereka juga menyembelih. Semuanya bersama waliul amri, tidak boleh sendirian atau bersama kelompok. Makanya adanya negara itu hikmahnya untuk menyatukan umat. Fungsinya seperti itu. Wa minal khata, termasuk kesalahan. Siyamu ba'dhin nasi ma'a daulatin mujawiratin wa fitrutuhum ma'aha. Puasanya seseorang bersama negeri tetangga, demikian juga berhari raya bersama negeri tetangga. Ini tidak boleh. Orang di sebuah negeri terikat perintah wa atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Tidak boleh bersama negara tetangga. Bahasa gampangnya suami istri bolehnya punya anak dengan siapa? Kalau tonggone piye lah ya, kacau lah ya. Itu cara memudahkannya pemahaman. Suami istri punya anak, ya wong loro tok, ya sudah sah suami istri. Karo tonggone, wah ini kacau. Orang satu negara, bersama siapa dia berpuasa, berhari raya bersama waliul amri, enggak oleh karo tonggone. Itu cara memahaminya. Maka enggak boleh bersama dengan tetangganya. Kenapa? Mukhalifin bidzalika ahla diyarihim, di mana kalau begitu dia akan menyelisihi penduduk negerinya sendiri, wa biladim, dan penduduk negaranya sendiri. Di anna jama'ata hakun waswab, berjamaah kompak satu negeri itu hak dan kebenaran, wal furqatu zaighun wa adab, sementara bercerai-berai, bersengketa itu merupakan azab. Kama qala Allah Ta'ala, sebagai Allah berfirman, wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kalian semuanya, jangan berpecah belah. Termasuk bentuk berpegang teguh adalah puasa bersama waliul amri, berhari raya juga bersama waliul amri, tidak boleh menyelisihi sendiri atau bersama kelompok atau dengan bersama negara tetangga. Sementara di negeri ini macam-macam lah ya, alasannya demokrasi bebas. Itu tidak dibenarkan dalam pemikiran Islam. Sing ijen enek, bersama kelompok enek, sing nonggo yo enek. Itu kan termasuk jenis kesalahan. Yang benar, silahkan kepada waliul amri, diumumkan bareng bersamanya, itu yang hak sebagai perwujudan firman Allah, wa'tasimu bihabli jami'an wala tafarraqu. Berikutnya, ala man yajibu, kepada siapa puasa diwajibkan. Ajmal ulama ahli ilmu telah sepakat ala atas anau sesungguhnya puasa, anau sesungguhnya yajibu samu wajib puasa. 1. Muslim, 2. berakal, 3. balik, 4. sehat, 5. mukim. Ini tanda-tanda yang punya kewajiban. Apa tadi 5? 1. Muslim, 2. berakal, 3. balik, 4. sehat, 5. mukim. Wa yajibu antakulam maratu tahiran minal haidi wa nifas. Kalau itu berkaitan dengan perempuan, wajib kepada dia
apabila dia itu suci dari haid, suci dari nifas. Berikutnya, amma adamu wujubi ala ghairil akil, ala balik, adapun tidak wajibnya puasa kepada yang tidak berakal, kepada yang belum balik. Qouli sallallahu, karena sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasatin, pena dicabut dari 3. Kepada yang 3 enggak wajib. Siapa? Pertama, alim majnun, dari orang yang gila, berarti hilang akal. Kata yafiqah, sampai sembuh. Waninam, dari orang yang tidur. Kata yastayqidha, sampai bangun. Ketika sedang tidur rakane ditangekne berhari-hari, ya enggak wajib. Apa enak? Ya enggak tahu. Barangkali ada. Gimana puasanya? Ya, dia nanti punya kewajiban karena menjumpai Ramadan. Tapi selama Ramadan tidur terus rakane ditangekne, berarti ya nggak ada kewajiban. Mungkinkah orang itu koma selama 1 bulan? Gak ketemu Ramadan plus, ya nggak wajib. Karena yang wajib itu adalah yang ketemu, dia kan nggak ketemu. Demikian juga orang gila selama Ramadan gila terus, ya nggak wajib. Selama Ramadan tidur terus, koma, ya juga nggak wajib. Demikian juga wa anisobi kata yahtalima, dari bayi sampai balik. Selagi masih bayi itu belum diwajibkan. Lalu bagaimana kalau untuk kasusnya bayi, anak-anak yang belum tamyiz, sekira dilatih sudah bisa, bagaimana mensikapi untuk yang seperti itu? Disebutkan di sini yustahabu, disuka, li wali sobi, untuk walinya balita, ayyak murahu bisyam, supaya memerintahkan yang diasuhnya untuk berpuasa, mata atau kohu, sekira waktunya dia sudah mampu melaksanakan. Lihat amarona alaihi, supaya dia memiliki pelatihan. Iktidaan bifili sahabati, dalam rangka napak tilas perbuatan sahabat, bisyab yanim, ketika mereka memiliki anak-anak. Gimana kisahnya? Kisah berikut kita baca. Dari Rubayyi binti Muawwid qalat, arsala, mengirim utusan Nabi SAW, ghodata asyura, paginya bulan Muharram. Masuk tanggal 10, di sana ada puasa Asyura, puasa 10 suro. Di pagi itu Nabi SAW itu mengirim utusan ila qura al-Ansor, kepada perkampungan Ansor. Isi apa pengumumannya? Man asbaha muftiran falyasum, siapa yang masuk pagi dalam keadaan berpuasa, terus no. Falyutima baqiyata yaumihi, sempurnakan sisa harinya. Wa man asbaha soiman, kita ulang. Man asbaha muftiran, siapa yang masuk pada waktu pagi sudah kadung makan, falyutima baqiyata yaumihi, maka sisa harinya isi dengan puasa. Ini pertama kali diwajibkannya puasa untuk kaum muslimin. Dari Mekah ke Madinah hijrah, puasa pertama kali diwajibkan puasa apa? Asyura. Ramadan belum diturunkan. Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Hijriah tahun berapa? 2. Pertama belum. Tahun kedua, pertama belum. Pertama diwajibkan puasa Asyura. Di situ instruksi yang ada, ketika pagi ada pengumuman, sapa sing kadung sudah sarapan, ya gak apa-apa, tapi sisa harimu ginin puasa. Proses seperti itu. Proses seperti itu. Wa man asbaha shaiman, siapa yang memang sejak dari pagi puasa, falyasum, supaya terus berpuasa. Nah, ketika ada pengumuman ini, bagaimana perilaku pendahulu kita tempo dulu? Fakuna nasumuhu ba'du, maka akhirnya setelah berita itu kami dapatkan, kami laksanakan puasa.
Wa nusawwimu sibyanana, dan kami ajak puasa anak-anak kami. Wa naj'alu lahumu al-lu'bata, dan kami jadikan untuk anak-anak itu permainan. Minal ihni, dari semisal gabus atau kapas atau permainan lain yang bisa dibikin. Fa idza baka ahadum, ketika satu dari mereka nangis, Allah Tuhan minta makan, atau kami beri permainan zaka itu hatta yakuna indal iftar, sampai puasane sampai sore ketika waktunya berbuka. Ini perilaku pendahulu kita zaman dulu. Itu ketika diwajibkan berpuasa, anak-anak pun juga diajak. Sekira memang sudah bisa dilatih. Yang sudah punya pengalaman punya anak ngajak puasa umur berapa? Wis kena dilatih. Setahun belum. 2 tahun kayaknya juga belum. 3 tahun relatif, 4 tahun mungkin, 5 tahun lebih, 6 tahun. Di zaman Nabi ada yang sudah jadi imam 6 tahun, 7 tahun sudah dilatih untuk melaksanakan sholat. Berarti luwih pantas lagi untuk dilatih. Nah begitu, lebih pantas untuk dilatih. Itu sudah mulai diajak berpuasa. Poso nopo? Masyarakat kita nek istilah poso khusus dilatih anak-anak poso nopo? Nyapa poso beduk? Kenapa ngangkat-ngangkat syiar beduk? Ya jangan terbawa. Kita mengikuti sunnah, tidak ada istilah poso beduk. Yang kita baca sampai sore. Nangis, bikin permainan. Ibu kan pintar jelimur kan ya? Iya. Ibu itu memang spesial pintar jelimur. Karena punya kemampuan ngomong lebih banyak, fungsinya pintar jelimur. Pintar membuat permainan. Nangis, bikin permainan. Nangis, bikin permainan. Nangis, dibikin permainan. Selimur terus nanti datang maghrib. Apa enggak bahaya? Enggak mengapa. Enggak mengapa. Karena orang itu apabila sibuk pada sesuatu nanti lali kepada yang lainnya. Orang fokus kepada sesuatu iso lali kepada lainnya. Apa buktinya? Enek bocah asik bermain nganti lali mangan ngombe bubuke. Ketika selesai juga enggak ketok loyo. Siapa yang memberikan makan di situ? Nah, konsentrasi ini Allah akan memberikan kekuatan tersendiri. Makanya kita jangan terbawa oleh teori apa kuat. Enggak bisa itu hanya teori medis, urusan makan saja. Maka petunjuk yang hak adalah siapa yang sibuk kepada sesuatu akan diberikan fokus, bisa melupakan kepada yang lain-lainnya. Kalau tidak percaya, kita pun juga sering panggah ngiling-ngiling mangan, akhirnya mek liyer. Tapi ketika fokus, duh, wis maghrib, masih asik karya, nggak pengen makan, nyapa, sedang asik, lali ngantian. Nah itu ternyata terjadi. Makanya sibukkan anak-anak kita untuk hal seperti itu. Alhamdulillah, 1 jatah materi 2 lembar sore hari ini telah kita baca. Menunggu maghrib, isinya ada pertanyaan. Bila mimpi basah waktu tidur siang hari, apa membatalkan puasa? Enggak. Cuma membatalkan wudhu. Tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan apa? Wudhu. Enggak mengapa. Lah wudhunya jelas batal, harus mandi. Tapi kalau puasanya tidak, kenapa? Itu di luar dari kemampuan. Apalagi yang lain silakan. Untuk ke maghrib masih ada waktu sekitar 2 atau 3 menit.
Ada satu pertanyaan lagi boleh? Sekira cukup sambil menunggu maghrib, termasuk waktu yang mustajab. Kita tutup acara ini. Silahkan sisa tawa yang ada digunakan memperbanyak doa. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Kepada muadzin, bila beradzan pastikan sudah masuk. Dengan kita tutup berarti belum maghrib, tapi kita beri kesempatan untuk memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.